Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menyapa saudara-saudari Bapak Ibu dimanapun berada yang dijangkau oleh video ini. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau membagikan satu pembahasan tentang manajemen. Perkenalkan, nama saya Victor Onibala. Saya mahasiswa STT Rumah Murid Kristus Bitung, program studi teologi. Dan pada kesempatan ini kami mendapat sebuah proyek untuk bagaimana kami mengambil satu topik dalam mata kuliah manajemen untuk dikorelasikan atau dihubungkan dalam pelayanan. Dan di sini yang menjadi sebuah judul dari saya yaitu Visi Perencanaan Manajemen Sumber Daya Manusia. Visi Perencanaan Manajemen Sumber Daya Manusia yang terdapat dalam kitab Nehemia, atau ayat pokoknya terdapat dalam Nehemia 1 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Dan juga Nehemia pasal 2 ayat 5 sampai 8 dan ayatnya yang ke-17. Kedua ayat ini atau ayat-ayat ini akan mendasari pembahasan-pembahasan kita tentang visi perencanaan sumber daya atau manajemen sumber daya manusia. Dan pertama kita akan masuk dalam pembahasan, yaitu apa arti dari visi? Apa yang dimaksud dengan visi? Visi menurut para ahli di sini, visi adalah menurut para ahli yaitu pertama, Andy Stanley. Dia berkata visi merupakan atau mendefinisikan gambar mental yang jelas tentang apa yang dapat terjadi, yang didorong oleh keyakinan terhadap apa yang seharusnya terjadi. Jadi visi merupakan gambaran mental seseorang yang didorong oleh akan adanya keyakinan sesuatu itu akan terjadi. Ini menurut ahli Andy Stanley. Dan juga ada juga yang kedua menurut John Maxwell. Dia berkata visi adalah segala-galanya bagi seorang pemimpin. Visilah yang membakar semangat dan mendorong pemimpin maju. Jadi begini, menurut John Maxwell, ketika seseorang menjadi seorang pemimpin, itu akan didorong oleh sebuah visi. Jadi seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas agar supaya pemimpin tersebut mengalami kemajuan. Ini menurut kedua ahli ya tentang visi. Apa itu visi? Dan kita akan masuk kepada salah satu tokoh Alkitab, yaitu Nabi Nehemia. Nabi Nehemia ini merupakan nabi yang mendapatkan sebuah visi dari Allah. Sebuah visi dari Allah. Kalau kita melihat latar belakang Nehemia, dia merupakan seorang yang atau seorang pegawai di istana raja pada zaman dahulu, pada waktu itu ya. Dia jabatannya merupakan seorang juru minuman ya. Dan akhirnya meskipun dia seorang juru minuman, karena dia mendapatkan sebuah visi dari Allah, dia menjadi pemimpin yang besar. Juru minum yang menjadi pemimpin yang besar karena visi Allah. Jadi di sini ada sebuah latar belakang atau sebuah hal yang melatar belakangi
Nehemia mendapat visi dari Allah, yaitu pada waktu itu dia mendapatkan sebuah berita bahwa orang-orang Yahudi, masih banyak orang-orang Yahudi yang terluput dari pembuangan. Masih ada sekian banyak orang-orang Yahudi yang terluput dari pembuangan yang terdapat dalam Nehemia pasal 1 ayat 2 dan sampai ayat yang kelima. Jadi pada waktu itu orang Yahudi mengalami sebuah hal atau tantangan yang besar, tapi masih banyak orang Yahudi yang tidak turut dalam pembuangan, terhindar atau terluput dari pembuangan. Dan Nehemia pasal 1 ayat yang kelima, ayat ini merupakan respon Nehemia. Ini merupakan respon Nehemia terhadap sebuah visi dari Allah yang dicatat dalam Nehemia 1 ayat yang kelima, yang akhirnya mendorong dia untuk mewujudkan sebuah visi tersebut. Jadi karena visi dari Allah yang akhirnya membuatnya terdorong untuk bisa mewujudkan. Jadi didasari oleh Allah pada waktu itu. Visi Allah adalah suatu hal yang penting dalam kita melakukan perencanaan, terlebih dalam melakukan perencanaan manajemen sumber daya manusia, harus disertai dengan visi dari Allah. Nehemia pasal 2 ayat 5 sampai 8 dan 17 di sini menunjukkan atau mendeskripsikan tentang visi Nehemia. Nehemia pasal 2 ayat 5 sampai 8 dan 17 menunjukkan tentang visi Nehemia. Perencanaan yang Nehemia lakukan adalah sebagai kegiatan yang dilakukan sebagai persiapan untuk langkah-langkah manajemen. Jadi perencanaan yang Nehemia lakukan adalah sebagai kegiatan yang dilakukan sebagai persiapan untuk langkah-langkah manajemen. Jadi sebelum Nehemia melakukan langkah-langkah manajemen, ada sebuah perencanaan. Sebelum Nehemia melakukan sebuah manajemen sumber daya manusia, ada sebuah perencanaan. Tentu saja perencanaan sumber daya manusia ini berkaitan dengan tujuan pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri. Jadi sekali lagi, perencanaan sumber daya manusia itu berkaitan dengan tujuan atau goal masa depan pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri. Visi dan perencanaan sumber daya manusia berdasarkan kitab Nehemia mempunyai hubungan yang sangat erat. Tanpa visi, maka seseorang akan mengalami kesulitan dalam menyusun perencanaan sumber daya manusia. Jadi tanpa sebuah visi, tanpa sebuah perencanaan, akan ada kesulitan dalam kita melakukan sebuah perencanaan atau sebuah penyusunan perencanaan sumber daya manusia. Dan di sini ada tujuan perencanaan sumber daya manusia dalam Nehemia 2 ayat yang ke-17. Nehemia 2 ayat yang ke-17 di sini mengatakan bahwa berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dibelah. Ada sebuah tujuan perencanaan sumber daya manusia yang dikatakan dalam kitab Nehemia ayat 2:17. Ketika Nehemia pada waktu itu melakukan sebuah perencanaan manajemen sumber daya manusia, dilatar belakangi oleh sebuah motivasi ketika dia mendengar bahwa di Yerusalem terjadi kekacauan atau kerusakan, reruntuhan, pintu-pintu gerbangnya terbakar. Dan di sini ada sebuah niat yang sangat luar biasa dari seorang Nehemia. Dia ingin membangun kembali tembok-tembok yang runtuh tersebut. Tentu bukan dia membangunnya sendiri. Nehemia ketika ingin membangun tembok-tembok tersebut, dia mengajak
orang-orang Yahudi yang masih tersisa pada waktu itu untuk bekerja sama membangun. Jadi Nehemia mendapatkan sebuah visi, tapi dia akan memberdayakan sumber daya manusia, bukan hanya dia sendiri. Ada tujuan perencanaan sumber daya manusia yang dilakukan Nehemia dalam konteks ayat ini, yaitu Nehemia 2:17. Apa yang menjadi tujuan dari perencanaan sumber daya manusia dalam ayat ini adalah, atau tujuan dari perencanaan sumber daya manusia dalam ayat ini adalah, yang pertama, mengorganisir dan mengintegrasikan seluruh umat Israel agar supaya menjalankan kewajiban dan tanggung jawab jabatannya masing-masing untuk satu tujuan, yaitu membangun kembali tembok Yerusalem. Jadi Nehemia mengorganisasikan orang-orang tersebut dan mengintegrasikan seluruh umat Israel, tentu berdasarkan kewajiban dan tanggung jawab. Jadi sudah diberikan sebuah kewajiban tanggung jawab, diberikan jabatan, masing-masing diberikan tanggung jawab untuk satu tujuan, yaitu membangun kembali tembok Yerusalem. Dan yang kedua adalah, tujuan dari perencanaan sumber daya manusia dalam ayat ini adalah menerima, memilih dan menetapkan pekerja atau petugas yang akan membangun kembali tembok Yerusalem berdasarkan kemampuan, keterampilan, kecakapan dan sebagainya. Nehemia tidak asal-asalan dalam membangun sebuah bangunan atau menjalankan sebuah visi. Dia menerima, dia memilih, menetapkan orang-orang yang mempunyai skill, kemampuan, keterampilan, kecakapan dan lain sebagainya. Bisa dalam Nehemia 3:1-33. Yang ketiga, tujuan perencanaan sumber daya manusia dalam ayat ini adalah mengadakan pendelegasian tugas-tugas kepada orang-orang yang dipercaya dan yang takut akan Tuhan lebih dari orang lain. Jadi ada sebuah tugas-tugas khusus yang Nehemia percayakan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan lebih dari orang lain. Nehemia 7:1-4. Dan di sini Nehemia mendata dan mencatat nama, silsilah secara rinci. Jadi Nehemia tidak asal-asalan membangun, dia menyusun pembangunan tersebut dengan sangat baik. Bahkan dia mendata, mencatat silsilah secara rinci. Nehemia 7:4 sampai ayat yang kelima. Dan yang keempat, tujuan dari perencanaan sumber daya manusia adalah Nehemia memberikan sebuah penghargaan atau reward, gift, bahkan pujian bagi para pekerja yang telah berhasil dalam menunaikan tugasnya membangun kembali tembok Yerusalem. Jadi ketika tembok Yerusalem sudah selesai dibangun pada waktu itu, ada sebuah penghargaan, reward, bahkan pujian dari seorang Nehemia. Bagaimana Nehemia memuji kinerja para orang-orang tersebut ketika mereka telah sukses membangun kembali tembok Yerusalem. Dan kita masuk dalam pengaplikasian, bagaimana mengaplikasikan tujuan dari perencanaan sumber daya manusia. Bagaimana kita gereja, organisasi gereja mengaplikasikan tujuan dari perencanaan sumber daya manusia dalam gereja, dalam organisasi gereja tentunya, ketika akan mengadakan satu kegiatan, suatu pembangunan. Yang pertama, bagaimana mengaplikasikan tujuan dari perencanaan sumber daya manusia dalam gereja, yaitu mengorganisasikan dan mengintegrasikan seluruh pelayan Tuhan, seluruh hamba Tuhan, seluruh orang-orang yang terkait dalam pelayanan tersebut berdasarkan kewajiban dan tanggung jawab jabatannya masing-masing. Jadi setiap orang diberikan jabatan dan tanggung jawab berdasarkan jabatan mereka masing-masing. Yang kedua, bagaimana mengaplikasikan tujuan dan perencanaan sumber daya manusia, yaitu yang kedua, menerima, memilih dan menetapkan pelayan Tuhan berdasarkan sifat, kecakapan, kesetiaan, keterbebanan, rohanian dan sebagainya. Jadi banyak tuntutan, banyak syarat ketika menerima dan memilih menetapkan seorang pelayan Tuhan. Jadi harus dilihat dari sifat,
dilihat dari skill, kesetiaan, bahkan keterbebanan dalam pelayanan tersebut, kerohanian dan lain sebagainya. Hal-hal yang baik harus ditinjau, saudara. Dan yang ketiga, mengadakan program pelatihan bagi pelayan-pelayan Tuhan guna memberikan pengetahuan rohani dan kecakapan yang diperlukan untuk melayani dengan jabatan pelayanan. Jadi dia akan sebuah program pelatihan, diberikan sebuah edukasi agar supaya pelayan tersebut, orang-orang yang termasuk dalam pelayanan tersebut, mendapatkan banyak pengetahuan yang baru. Yang keempat, memberikan kompensasi berupa penghargaan, pujian, kepuasan, dan lain sebagainya berdasarkan kecakapan, keterampilan, sukarnya tugas pelayanan, beratnya tanggung jawab, kondisi pelayanan, dan lain sebagainya. Yang kelima, mengadakan pemindahan dan promosi pelayanan berdasarkan kecakapan, tanggung jawab, kemampuan, kesetiaan, dan keterbebanannya. Yang kelima atau yang keenam, mengatasi rasa tidak puas pelayan Tuhan dengan memberikan tanggung jawab, tugas pelayanan, dan perbandingan tingkat kompensasi yang baik. Yang ketujuh, memperbaiki kondisi pelayanan yang menurut jabatan berbahaya atau tidak menyenangkan. Jadi ada sebuah evaluasi. Dan itulah tujuan dari perencanaan sumber daya manusia yang ditinjau dari tokoh Alkitab, yaitu Nehemia. Dan ini sangat relevan dengan organisasi gereja saat ini. Supaya bagaimana proses pembangunan, proses pelayanan berjalan dengan baik, kita harus punya manajemen gereja yang baik, di mana ditinjau dari sudut pandang kitab Nehemia. Jadi kesimpulannya yaitu, begitu penting bagi kita untuk bisa memanage hal-hal yang harus kita lakukan, termasuk visi kita ke depan, karena akan menciptakan sebuah pekerjaan. Ketika kita mempunyai manajemen pekerjaan yang baik, akan menciptakan sebuah pekerjaan yang tersusun atau pelayanan yang tersusun secara sistematis, berkualitas, bahkan sesuai dengan petunjuk Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, amin. Demikian video pembelajaran saya. Demikian hal yang bisa saya share, biar kiranya memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara yang mendengar. Puji Tuhan, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus kiranya memberkati.